Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya PNS Eni Mulyati Ningsih, Ex-Kepnes, Penata 3C, Action Leader, siswa PKP gelombang 4, tahun anggaran 2024, Pusdik Ajen Dita Jenat. Saya berdinas di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi perubahan yang berjudul Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kinerja di Lingkungan Instalasi Rawat Inap Rumkit Tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono melalui media sharing knowledge untuk meningkatkan bed occupation rate. Selamat menyaksikan. Rumkit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang merupakan rumah sakit TNI AD dan pusat layanan rujukan kesehatan Angkatan Darat di wilayah Kodam 4 Diponegoro. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 48 Magelang, dengan luas kurang lebih 9 hektar. Adapun Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono memiliki visi Rumah Sakit Kebanggaan TNI dan Masyarakat Umum, terdepan dalam pelayanan dan kenyamanan. Saya sebagai Action Leader bertugas sebagai kepala ruang dalam struktur organisasi unsur pelayanan di bawah instalasi rawat inap, di mana mempunyai tugas memastikan pasien mendapat perawatan yang sesuai dengan standar dan standar operasional yang benar, mengkoordinasikan kegiatan antara dokter, perawat, dan staf lainnya untuk memastikan pelayanan yang optimal, mengelola sumber daya manusia dan materi di ruang perawatan. Kondisi saat ini adalah analisa tentang indikator jarang dilakukan, capaian indikator kinerja yang masih belum sesuai standar, dan rencana tindak lanjut dari analisa indikator kinerja. Dari permasalahan yang dihadapi, ditemukan masalah prioritas, yaitu capaian indikator kinerja masih belum sesuai standar. Untuk mengatasi masalah tersebut, Action Leader mempunyai terobosan, yaitu pembuatan video rawat inap, pembuatan podcast, dan pembuatan Google Spreadsheet. Dengan perencanaan yang matang, dapat berkontribusi meningkatnya kinerja perawat. Para PPA dapat memberikan pelayanan yang lebih bermutu, mempertahankan capaian indikator kinerja sesuai target yang diharapkan atau bed occupation rate sesuai standar, menjadi bahan evaluasi rumah sakit tentang mutu dan dasar meningkatkan kualitas mutu pelayanan rumah sakit, serta dapat sebagai bahan informasi akan kualitas rumah sakit. Adapun capaian implementasi aksi perubahan dengan tahapan beberapa kegiatan atau milestone sebagai berikut. Milestone pertama, dimulai dari setujuinya aksi perubahan oleh stakeholder rumah sakit dan mentor. Terbentuklah tim efektif tanggal 18 Juli 2024 tentang sprint tim efektif. Milestone kedua, tim efektif melaksanakan rapat koordinasi untuk kesepahaman bersama tentang aksi perubahan, yaitu membuat video rawat inap, membuat podcast, dan membuat Google Spreadsheet rencana kebutuhan rawat inap. Milestone ketiga, dalam pertemuan tersebut ditentukan ruangan yang akan digunakan dalam pembuatan video, yaitu seluruh ruangan yang ada di instalasi rawat inap. Pembuatan video fasilitas rawat inap ini memiliki tujuan strategis yang penting dalam mendukung peningkatan bed occupation rate rumah sakit. Dengan memberikan informasi yang jelas dan menarik tentang layanan dan fasilitas yang tersedia, video ini dapat meningkatkan pemahaman pasien mengenai proses rawat inap, serta menciptakan citra positif bagi rumah sakit. Video tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sarana edukasi yang membantu pasien merasa lebih nyaman dan siap sebelum menjalani perawatan. Selain itu, dengan menyoroti layanan unggulan dan proses yang transparan, video dapat mendorong rujukan pasien dari penyedia layanan kesehatan lain. Secara keseluruhan, video fasilitas rawat inap berperan signifikan dalam meningkatkan bed occupation rate,
serta memperkuat hubungan antara rumah sakit dan pasien. Milestone keempat, pembuatan podcast diawali dengan koordinasi bersama tim efektif dan persetujuan dari stakeholder. Pada tahap ini juga ditentukan tema yang akan diambil untuk podcast. Action Leader berkoordinasi dengan DPCP, host, dan tim efektif, sehingga ditemukanlah tema yang diambil, yaitu Bincang Sehat dengan narasumber Letkol CKM Kowat Dr. Yulina Rusanani MSc Spesialis Anak dan Dr. Happy Novia Ayu Purnama sebagai host dengan durasi podcast yaitu 20-30 menit. Penayangan podcast dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dalam mempromosikan layanan rumah sakit, meningkatkan visibilitas, dan mendukung upaya untuk mencapai tingkat hunian tempat tidur yang optimal. Milestone kelima, pembuatan Google Spreadsheet. Pada aksi perubahan ini, Action Leader berkoordinasi dengan stakeholder internal dalam pengisian Google Spreadsheet. Google Spreadsheet memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar tim, memfasilitasi komunikasi yang cepat dan akurat. Dengan informasi yang terorganisir, perawat dapat melakukan perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien sehingga meningkatkan respon terhadap kebutuhan pasien. Selain itu, analisis data yang dilakukan melalui Google Spreadsheet dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis dalam menyesuaikan layanan dan fasilitas rawat inap sesuai dengan volume pasien. Hal ini dapat berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan bed occupation rate karena mempermudah rumah sakit dalam memberikan perawatan yang optimal dan berkualitas. Secara keseluruhan, penggunaan Google Spreadsheet dalam rencana kebutuhan rawat inap tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja perawat, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. Milestone ke-6, Action Leader mengadakan rapat dengan tim efektif untuk evaluasi dari pelaksanaan aksi perubahan. Dari pembuatan video rawat inap, podcast, dan Google Spreadsheet diadakan uji coba untuk penayangan video rawat inap, program podcast rumah sakit, dan dilakukan upload di media sosial rumah sakit. Pelaksanaan uji coba podcast dan penayangan video rawat inap menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pasien. Kedua media ini membantu menjelaskan layanan yang tersedia, prosedur, dan fasilitas yang ditawarkan oleh rumah sakit. Podcast menawarkan kesempatan untuk interaksi yang lebih personal, sementara video rawat inap memberikan visualisasi yang jelas tentang pengalaman rawat inap. Keduanya berfungsi sebagai alat edukasi yang efektif, meningkatkan kesadaran tentang proses perawatan, dan mengurangi kecemasan pasien. Selain itu, analisis umpan balik dari audiens selama uji coba memberikan wawasan berharga untuk perbaikan konten ke depannya. Dengan meningkatnya tingkat kepuasan pasien dan pemahaman tentang layanan, pelaksanaan ini berkontribusi pada peningkatan bed occupation rate rumah sakit. Secara keseluruhan, kombinasi podcast dan video rawat inap merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat komunikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Milestone ke-7, dalam tahapan ini dilakukan monef dan pelaporan. Action Leader melaksanakan rapat evaluasi, membuat dan menyusun laporan implementasi aksi perubahan. Aksi perubahan ini dapat berjalan efektif, lancar, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan bed occupation rate serta perencanaan kebutuhan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel CKM Dr. Sohibul Ilmi, spesialis ortopedik konsultan MIP, Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang, sepenuhnya mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh PNS Eni Mulyati Ningsih S.Kep Nurse, siswa pelatihan kepemimpinan pengawas gelombang 4 tahun anggaran 2024 yang berjudul Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kinerja di Lingkungan Instalasi Rawat Inap Rumkit Tingkat 2 Dr. Sujono melalui media Sharing Knowledge
untuk meningkatkan bed occupation rate. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat untuk kesatuan kami tercinta. Semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel JKM Purwoto, Sarjana Teknik Magister Lingkungan, selaku Kepala Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono, mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh PNS Eni Mulyati Ningsih, Sarjana Keperawatan Nurse, siswa Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang 4 tahun ajaran 2024 yang berjudul Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kinerja di Lingkungan Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono, melalui media sharing knowledge untuk meningkatkan bed occupation rate. Semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol CKM Kuat Dr. Yulina Rusanani, spesialis anak, mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh PNS Eni Mulyati Ningsih, Sarjana Keperawatan Nurse, siswa Diklat PKP Gelombang 4 tahun ajaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya dengan Letkol CKM Kuat Nurlistriani, MPC Psikolog. Saat ini saya sebagai Kabid Humas Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang. Sharing knowledge adalah sebuah metode yang bertujuan berbagi pengetahuan, ide, pengalaman, atau skill, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi tenaga kesehatan khususnya di lingkungan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang, sehingga secara tidak langsung akan membawa dampak yang positif terhadap kinerja pelayanan rumah sakit dan membawa manfaat bagi pasien-pasien baik itu di instalasi rawat jalan maupun rawat inap. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat untuk kesatuan, khususnya Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang. Terima kasih saya ucapkan khusus untuk PNS Eni Mulyati Ningsih yang saat ini sebagai siswa pelatihan kepemimpinan pengawas gelombang 4 tahun anggaran 2024. Terima kasih, bravo, sukses. Saya Isti Eko Rahayu sebagai Kasub Instalasi Rawat Inap Rumke Tingkat 2 Dr. Sujono, mentor dari PNS Eni Mulyati Ningsih Eskepnes, siswa Diklat PKP Gelombang 4 tahun ajaran 2024. Saya mendukung aksi perubahan dengan judul Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Kinerja di Lingkungan Instalasi Rawat Inap Rumke Tingkat 2 melalui media sharing knowledge untuk meningkatkan bed occupation rate. Sekian, terima kasih, sukses selalu. Kami perawat ruangan sangat mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh PNS Eni Mulyati Ningsih Eskepnes. Sukses selalu. Semoga aksi perubahan yang saya lakukan bermanfaat untuk instalasi rawat inap khususnya dan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono pada umumnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor, stakeholder, mentor, coach, dan tim efektif, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.